Oke, halo teman-teman semuanya. Di playlist ini kita akan belajar cara buat visual novel game. Tapi sebelum itu, di video pertama ini Teteh mau bahas terkait dengan proses desain atau proses perancangan visual novel sebelum masuk ke tahap develop. Jadi, yang pertama, kita perlu merancang yang namanya outline. Outline dari keseluruhan cerita yang akan kita buat nantinya di visual novel game. Untuk membuat outline cerita, kita bisa sambil membuat story flow. Nah, tools yang bisa kita gunakan untuk membuat story flow yaitu ada Lucidchart, Miro, dan Draw.io. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan story flow dengan tools Lucidchart. Nah, jadi story flow itu teman-teman menggambarkan checkpoint atau garis besar cerita gitu berdasarkan scene-scene yang penting gitu yang akan kita buat nanti di cerita untuk diimplementasikan di visual novel gamenya gitu. Nah, misal kayak dimulainya cerita tuh dari perkenalan tokoh utama nih, misal Caca. Nah, lalu scene selanjutnya kita mau Caca tuh pergi keluar rumah. Nah, mungkin di sini akan kegambar nih pas perkenalan tokoh utama tuh narasinya akan seperti apa ya, lalu saat Caca pergi keluar rumah ada dialog seperti apa gitu, jadi lebih kegambar kan ya kalau ada story flow kayak gini. Nah, lalu ada percabangan misal mau ke sekolah, jalan, atau taman. Nah, ini teman-teman kan jadi bisa kegambar gitu kayak, oh berarti nanti di visual novelnya ada button opsi nih gitu, ada button pilihan gitu yang bisa kita klik untuk lanjut ke scene tertentu gitu. Lalu masuklah ke konflik gitu. Nah, konfliknya apa? Nah, kemukakanlah di story flow ini kita tulisin. Konfliknya seperti apa, lalu kita masuk ke kuis. Nah, kuis ini nanti akan kita bahas detail, tapi untuk di story flow, tampilannya mungkin cukup seperti ini dulu. Nah, setelah itu lalu kita petakan juga ending-endingnya. Kayak bad endingnya mau ada berapa, good endingnya mau ada berapa, dan bad endingnya seperti apa, good endingnya seperti apa. Nah, itu dituliskan gitu di story flow. Jadi bisa lebih ke gambar narasi yang akan kita buat nanti gimana ya gitu. Lalu pas scripting atau pembuatan naskah nanti jadi lebih mudah gitu kita nyusunnya. Nah, selanjutnya misal teman-teman outline-nya udah selesai, story flow-nya udah kerancang gitu dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya teman-teman boleh buka Google Docs-nya dan mulai scripting atau penyusunan naskah. Nah, Teteh sarankan di pembuatan naskah ini teman-teman bikin juga daftar isinya. Untuk apa? Jadi untuk chapter-chapter atau bagian-bagian yang penting itu bisa ditandai sama kita. Jadi karena inilah contoh skrip yang Teteh punya itu ada 58 halaman dan untuk masuk ke chapter yang ke 10 misal itu kan agak PR ya kalau kita harus nyari gitu. Jadi lebih baik kita bikin daftar isinya lalu kita bisa langsung jump gitu ke halaman itu tanpa kita harus nge-scroll dan nyari gitu. Gitu sih, itu yang pertama, tips yang pertama. Dan untuk caranya mungkin teman-teman udah tahu, tapi di sini Teteh kasih tahu lagi deh. Misal kayak gini teman-teman. Kita buat dulu misalnya opening di sini. Nah, di bagian babnya ini kita bikin juga misal bagian chapter opening. Ini kita blok, lalu salin link judul. Nah, di bagian daftar isi ini kita sisipkan link, pakai link yang tadi terapkan. Jadi ketika ini diklik akan ngarah ke ini gitu, ke bagian ini. Gitu teman-teman, itu untuk pembuatan daftar isinya, barangkali ada yang belum tahu begitu. Nah, selanjutnya gimana cara penyusunan naskah? Nah, dari outline yang udah teman-teman rancang tadi, teman-teman udah tahu nih checkpointnya, scene-scene pentingnya itu di mana aja. Nah, teman-teman bisa langsung susunlah cerita itu. Tumpahkanlah ide-ide yang teman-teman punya ke Google Docs ini gitu. Nah,
untuk memudahkan teman-teman, karena nanti kan kita mau masukin skrip ini ke Renpy ya, jadinya salah satu cara untuk memudahkan teman-teman itu adalah ini teman-teman. Jadi untuk penyusunan naskahnya, bagilah ke bab-bab tertentu, dan teman-teman ketika nulisin narasi atau nulisin teks yang nanti muncul tapi tanpa ada karakter yang ngomong itu gitu, itu pakai tanda petik teman-teman, kayak gitu. Jadi langsung kita kasih tanda petik biar nanti bisa langsung kayak copy paste gitu kita ke VS Code di Renpy-nya gitu. Ini untuk yang gak ada karakter yang ngomong gitu ya, jadi kayak lebih ke monolog gitu atau narasi aja gitu. Nah, sementara untuk dialog yang atau percakapan yang ada karakter yang mengutarakan itu, yang ngomong kalimat itu, teman-teman bisa lampirkan atau taruh namanya di sini, mungkin dikasih space, lalu barulah pakai tanda petik gitu. Jadi ada nama karakternya gitu di samping si dialognya. Itu akan lebih memudahkan teman-teman gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap perancangan branching quiz atau percabangan quiz. Jadi di sini teman-teman untuk merancang branching quiz ini bisa menggunakan tools yang sama seperti perancangan Storyflow tadi. Kayak teman-teman bisa pakai Lucidchart, Miro, lalu Draw.io. Hanya saja di sini Teteh menggunakan Miro gitu. Nah, di tahap ini teman-teman bisa membayangkan ketika sebuah scene itu disajikan beberapa opsi, lalu opsi itu akan menentukan alur atau scene yang akan muncul selanjutnya begitu. Nah, di sini contohnya misal di kuis pertama Teteh itu ada scene ketika temennya player itu nggak bisa mengakses komputernya karena layarnya tiba-tiba terkunci gitu. Lalu serangan cyber apa nih yang terjadi? Nah, situ kan ada opsi nih, pemain bisa milih opsi A, B, atau C begitu. Nah, dari opsi-opsi ini, setiap opsinya akan membawa player ke scene tertentu. Kayak yang opsi A ini akan membawa pemain ke soal selanjutnya, kayak gitu. Ke kuis ke nomor 2 kalau Teteh. Nah, sementara opsi B dan C akan membawa pemain ke intervensi dari NPC. Kalau Teteh begini gitu. Tapi teman-teman di sini bisa kok kayak langsung ngasih bad ending gitu ke pemain, bisa banget. Atau masuk ke soal nomor 3 kayak scene yang lain gitu. Jadi di branching quiz ini teman-teman tuh memetakan kemungkinan-kemungkinan yang ada ketika satu button itu dipilih sama pemain gitu teman-teman. Dan tentu itu akan kompleks teman-teman. Akan membawa berbagai macam kemungkinan gitu karena kita itu perlu memastikan setiap opsinya itu bisa diklik begitu. Nah, misal di opsi tertentu teman-teman belum sampai bad ending. Nah, sampailah ke satu opsi di mana mungkin opsi itu benar-benar fatal, opsi itu benar-benar titik yang udah akhir banget nih gitu. Nah, bisalah kita bawa ke bad ending begitu. Lalu ketika ada opsi yang mengarahkan ke good ending, nah petakan juga di sini good endingnya seperti apa, bad endingnya seperti apa begitu. Lalu misal opsi yang ini ketika diklik membawa ke bad ending yang ini, lalu opsi yang lain membawa ke bad ending yang sama. Nah, itu juga perlu teman-teman petakan gitu di branching quiz ini, biar nanti ketika ngoding di Renpy-nya itu bisa lebih mudah gitu teman-teman. Dalam visual novel game ada 3 jenis aset yang perlu kita kumpulkan. Yang pertama itu ada sprites, gambar karakter dari setiap tokoh, dari berbagai ekspresi, dari berbagai penampilan baju. Nah, itu namanya sprite. Terus yang kedua, background. Background itu kayak latar tempat di mana karakter itu berada, kayak gitu. Lalu yang ketiga, suara. Nah, suara ini terbagi jadi 2. Ada BGM, background musik, atau sound effect. Nah, kalau sound effect itu lebih ke
suara yang durasinya sebentar, kayak suara ketukan pintu, suara petir, suara pintu terbuka, yang seperti itu. Kalau background music kan lebih ke lama ya, karena background suara biasanya dari awal scene sampai akhir scene gitu. Untuk membuat sprites atau gambar karakter, teman-teman sangat direkomendasikan untuk menggambar sendiri, digital drawing gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya skill untuk itu, teman-teman bisa pakai alternatif lain kayak menggunakan tools open source yang ada di internet. Contohnya kayak Carat.me. Teman-teman bisa ketik aja di Google Carat.me. Nah, yang ini. Nah, website ini memungkinkan kita untuk bikin karakter dengan customisasi sendiri. Gitu. Ada berbagai style yang bisa kita pilih. Kita juga bisa milih mau bikin sprites dengan full body atau dengan half body begitu. Misal yang ini. Di sini kita bisa customisasi karakter kita nih teman-teman. Mulai dari warna kulit, bentuk mata, bentuk hidung, gaya rambut, sampai dengan baju juga bisa kita atur teman-teman. Nah, kita juga bisa ngilangin background yang ada di belakangnya ini, biar nanti ketika disimpan itu bentuknya PNG tanpa background gitu teman-teman. Jadi ini bisa kita pakai sebagai sprites kita nanti di Ren'Py. Untuk save-nya klik ini, langsung tersimpan di device kita. Sedikit tips dari Tata terkait dengan penggunaan Carat.me ini. Teman-teman kalau misalnya mau setting warna rambut dengan warna tertentu, ini kan sangat bervariasi gitu ya pilihan warnanya. Nah teman-teman, kalau misalnya mau membuat karakter dengan warna rambut yang konsisten, teman-teman bisa masukin aja ini kode warnanya. Kayak ini, misal ini deh. Nah ini kode warna ini, misal kode warna ini teman-teman di copy dan teman-teman simpan ini di notes. Jadi ketika teman-teman mau bikin lagi karakter ini, teman-teman udah tahu nih kode warna dia tuh. Bisa dia teman-teman mau bikin ini nama karakternya siapa? Caca. Nah, teman-teman tuh tahu ini Caca tuh warna rambutnya warnanya ini gitu. Jadi ketika nanti ngedit dengan karakter yang lain, misal dengan warna rambut yang lain, teman-teman tuh nggak akan kehilangan warna Caca yang ini gitu, warna rambut Caca yang ini, kayak gitu. Jadi ini dicatat gitu ya kode warnanya. Itu untuk tips pembuatan karakter di Carat.me ini. Tapi ada alternatif cara yang lebih memudahkan teman-teman untuk bikin karakter dengan gaya yang konsisten. Jadi, teman-teman bikin setiap karakter itu di akun Chrome yang berbeda, teman-teman. Jadi misal, akun ini khusus untuk bikin karakter Caca dengan gaya penampilan seperti ini, warna rambutnya ungu, style matanya kayak gini. Nah, teman-teman kalau mau bikin karakter lain, teman-teman buka Carat.me pakai akun Chrome yang berbeda. Jadi teman-teman punya tuh beberapa akun Chrome kan. Nah, itu satu akun Chrome tuh satu karakter teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman buka lagi Carat.me dengan akun Chrome itu, maka karakter yang udah teman-teman buat itu nggak akan hilang. Sesuai dengan terakhir kali teman-teman ngedit gitu. Jadi dia ini nggak bakal kembali lagi ke awal. Jadi ketika teman-teman mungkin akan membuat ekspresi yang berbeda dari setiap karakternya, teman-teman tinggal buka akun Chrome-nya sesuai dengan karakter apa yang pernah teman-teman bikin di Chrome itu. Dan itu akan sangat lebih memudahkan daripada kita harus pakai satu akun Chrome dan nge-styling karakternya itu ganti-ganti gitu. Itu kan akan menghabiskan waktu yang lebih lama gitu. Itu tips dari Teteh.
alternatif lain untuk mengumpulkan aset sprite, teman-teman bisa mengunjungi situs itch.io. Di sini udah ada game aset yang bisa teman-teman pakai. Teman-teman tinggal atur filternya yang free, tipenya yang sprites, lalu stylenya yang mungkin dua dimensi, formatnya PNG. Nah, teman-teman bisa cari sesuai dengan seleranya teman-teman. Misal teman-teman mau pakai yang ini. Nah, teman-teman bisa klik yang download now. Nah, di sini kan ada masukan harga. Teman-teman kalau mau donate bisa masukin harga di sini, tapi kalau misalnya mau download aja, bisa klik button yang ini. No thanks, just take me to the download. Klik dan proses downloadnya mulai berjalan. Dan hasil dari download ini bentuknya zip, teman-teman. Jadi teman-teman unzip dulu, baru sprite-nya bisa kita pakai. Kalau saat mencari sprites di itch.io dengan teknik pencarian yang tadi itu agak cukup sulit, teman-teman bisa langsung klik aja di bar pencarian, yaitu visual novel asset sprites. Nah, biasanya di sini teman-teman sudah disajikan beberapa situs yang bisa langsung mengarahkan teman-teman ke berbagai aset spread gitu di internet, termasuk di itch.io. Hal ini juga berlaku untuk mencari aset background. Teman-teman bisa langsung klik visual novel background asset di Google dan nanti akan diarahkan ke berbagai situs yang menyediakan background untuk visual novel. Termasuk ini ada dari itch.io juga, teman-teman bisa langsung download sesuai dengan preferensinya masing-masing. Adapun situs yang menyediakan background visual novel itu yang namanya mincimaterial.jp. Teman-teman bisa langsung masukin aja URL-nya. Nah, di sini tuh menyediakan background dari berbagai macam tempat yang bisa kita gunakan di visual novel kita. Dan yang menariknya, ini tuh ada variasi waktunya gitu, teman-teman. Jadi, kayak misal ini koridor ketika pagi begitu. Nah, kita juga bisa download koridor yang ketika sore, ketika malam, bahkan ketika matinya lampunya mati gitu. Jadi, ini tuh kayak di tempat yang sama tapi di waktu yang berbeda gitu. Ini menarik sih, teman-teman. Nah, aset selanjutnya yang perlu kita kumpulkan yaitu suara. Nah, suara ini kan ada BGM dan SVX ya, teman-teman. Nah, kalau background music, teman-teman bisa secara mudah cari di YouTube, kayak tambahin suasananya seperti apa, lalu tambahin kata BGM gitu. Misal kayak happy BGM, terus slow BGM, sad BGM. Nah, lalu bagaimana dengan sound effect? Nah, sama kayak BGM tadi, cuman download free-nya ini gantikan tadi BGM, sekarang SFX. Teman-teman bisa ekspor di berbagai macam situs ini. Lalu di YouTube, dengan mudahnya kita mau cari misal sound effect ketukan pintu. Nah, kita ketik nih SFX knock door, atau misalnya SFX petir, kayak gitu. Banyak banget yang bisa teman-teman pilih gitu sesuai dengan preferensi masing-masing. Oke, barangkali sekian untuk video kali ini. Kita sudah membahas terkait dengan proses perancangan atau desain visual novel game sebelum kemudian proses pengembangan atau develop di game engine Ren'Py. Jadi, selamat memetakan story flow dan outline teman-teman semuanya. Lalu jangan lupa untuk menyusun naskah, quiz branching, dan mengumpulkan aset. Semoga semuanya lancar dan jaga kesehatan selalu.